Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super cantik takaran gelas blimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini untuk teksturnya lembut, kenyal dan rasanya dijamin enak banget. Untuk satu resep kue lapis ini menghasilkan lumayan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman suguhkan bersama keluarga tercinta ataupun kumpul bareng bersama teman arisan. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita masak dulu. Siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas blimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk 2/3 gelas blimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 6,5 gelas blimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas blimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir kelapa ukuran sedang ya, biar rasa kue lapisnya makin enak. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Nah setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas blimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka, satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas blimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas blimbing atau 100 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Kemudian masukkan setengah gelas blimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Lanjut teman-teman, semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur, lalu kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin, kita masukkan secara bertahap. Lalu kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah semua bahan sudah tercampur rata dan menjadi satu adonan seperti ini, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya. Setelah adonan disaring, total jumlah adonan 2000 ml. Kalaupun kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Selanjutnya adonan kita bagi 4. Untuk adonan pertama 600 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya aja. Di sini biar hijaunya nggak terlalu ngejreng dan hasilnya cantik, kita tambahkan sekitar 2 tetes pasta coklat. Ini opsional ya. Untuk adonan kedua 500 ml kita masukkan warna merah rose secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Kelihatannya teman-teman hasil warna hijaunya cantik, nggak ngejreng. Kemudian adonan merahnya juga kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Lanjut untuk adonan ketiga 600 ml kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Saya gunakan coklat bubuk hitam ya. Untuk coklat bubuknya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut. Kalau udah larut lalu kita campurkan ke adonan. Selain menggunakan coklat bubuk hitam, teman-teman boleh juga menggantinya dengan coklat bubuk biasa ya, atau boleh juga diganti dengan pasta coklat. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata. Lanjut untuk adonan keempat 300 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan.
Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan warna putih saya masukkan ke adonan biar hasil warna putihnya lebih cerah, nggak buram gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 dan tingginya 8 cm. Selain menggunakan ukuran 18, teman-teman bisa juga menggunakan ukuran 20 ya. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis coklat hitam. Jadi untuk lapis coklatnya ini kita kukus sebanyak 6 kali per lapisnya 100 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, sekarang kita lihat ya. Di tahap ini penting ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan adonan yang kita kukus ini udah set atau udah mengeras. Teman-teman boleh sentuh menggunakan ujung sendok, kalau udah mengeras barulah kita masukkan adonan lapis yang kedua. Untuk lapis keduanya sama ya, kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis kedua coklatnya udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis ketiga coklat. Untuk videonya saya contohkan 3 aja ya teman-teman. Setelah ini masih ada sisa adonan 3 lagi, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis coklat udah selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 1 kali per lapisnya 150 ml ya. Dan untuk lapis putihnya ini kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit lapis putihnya udah set, sekarang kita beralih ke adonan lapis merah rose. Untuk lapis merahnya ini kita kukus sebanyak 4 kali per lapisnya 125 ml. Lanjut kita kukus tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis merah pertama udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis merah yang kedua. Jadi untuk videonya saya contohkan 2 aja ya. Setelah ini masih ada sisa adonan merahnya 2 kali, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis merah udah selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih lagi ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 1 kali per lapisnya 150 ml ya. Untuk lapis putihnya ini kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit saya kukus, lapis putihnya udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau. Jadi untuk lapis hijaunya ini kita kukus sebanyak 6 kali per lapisnya 100 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit ya. Setelah 5 menit saya kukus, lapis hijaunya udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis hijau yang kedua. Jadi untuk videonya saya contohkan 2 aja ya. Setelah ini masih ada sisa adonannya, kita kukus hingga selesai. Alhamdulillah setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang kita masukkan adonan lapis hijau yang terakhir atau yang keenam. Untuk per lapisnya sama ya 100 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas seperti ini teksturnya masih lembek ya. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Selanjutnya kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng nggak akan lengket sama sekali. Kita angkat loyangnya, hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman. Dan untuk hasilnya Masya Allah mulus dan cantik banget. Selanjutnya teman-teman, kue lapis ini kita potong ya. Biar nggak lengket, pisaunya kita lapisin dengan plastik. Untuk satu resep kuenya ini saya potong menjadi 3 bagian dulu. Setelah itu saya potong lagi kecil-kecil ya. Di tahap ini untuk besar kecil potongan sesuai selera aja ya. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkapnya dan berapa kali saya kukus tiap adonan nanti saya tulis di deskripsi boxnya ya teman-teman, silahkan cek. Terima kasih. Sekedar cerita aja teman-teman, kue lapis yang ini favorit banget di keluarga aku karena seriusan rasanya enak banget. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kuenya dipotong kecil-kecil seperti ini, kalau teman-teman bikin buat jualan bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2.000-an ya. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong, sekarang saya mau cobain. Untuk hasilnya Masya Allah ya teman-teman, cantik dan menarik banget kalau dibikin buat jualan. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut, kenyal, perpaduan warnanya cantik banget ya. Sekarang saya mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, legit, manisnya pas, mantep banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.